Wawancara kerukunan beragama dengan Street Air Panjang Sihombing M.A. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Amang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Ya, pendapat saya kalau kerukunan itu di Indonesia memang sudah mulai belum sepenuhnya memang terjadi kerukunan, masih ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang bisa mengganggu kerukunan, misalnya dalam pendirian rumah ibadah masih banyak lagi yang bisa menghalangi, misalnya mengadakan kebaktian. Masih banyak lagi gereja-gereja yang saat ini sepenuhnya bisa ditempati karena persoalan-persoalan antara umat beragama. Menurut pendapat Amang, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Amang dengan agama di Indonesia? Ya, kalau dibilang presentasinya bisa kita katakan 80% di Indonesia ini karena masih bisa beribadah dengan baik. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan belum, karena masih banyak lagi orang-orang selalu mencampuri agama orang lain dengan agamanya. Artinya kalau tidak sesuai dengan agamanya, dia tidak setuju. Nah, itulah artinya di situ belum sepenuhnya, sekitar 80% lah yang sudah melaksanakan kerukunan beragama. Pertanyaan kedua, dalam ajaran agama Amang, bagaimanakah kerukunan antara umat beragama diajarkan? Ya, kalau dalam agama kita ini harus pertama itu adalah kasih. Itu yang pertama, itu yang dasar utama. Kalau sudah ada kasih, tentu tidak ada lagi saling cemburu antara umat beragama. Itu ya kuncinya. Kalau sudah mengasihi katanya, berarti sudah timbul damai antara umat beragama yang satu dengan yang lain. Itu apanya kuncinya. Pokoknya kuncinya adalah kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Ya, yang pertama itu harus saling menghargai. Artinya di situ harus bisa mengakui bahwa manusia semua sama di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Artinya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya dapat terjadi toleransi beragama atau kedamaian beragama. Yang kedua itu jangan pernah mencampuri ajaran agama lain. Itu yang sering terjadi di Indonesia sekarang. Campuri yang bukan agamanya. Bisa sebetulnya fanatik kepada agama itu, tapi fanatik artinya di situ bukan membenci agama lain. Artinya melakukan ibadahnya atau ajarannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu aja kuncinya. Sebetulnya jangan masuk kita ke ajaran yang tidak kita miliki. Mari kita menjalin aja melaksanakan ibadah kita masing-masing. Itu aja kuncinya biar terjadi kedamaian di secara toleransi beragama. Pertanyaan nomor 4, menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Ya, menurut pendapat saya, supaya terjalin hubungan yang baik antara umat beragama, ya harus saling menghormati lah ketika melakukan ibadah, ya kan? Jangan pernah mengganggu ketika orang lain melakukan ibadahnya. Misalnya orang Kristen melakukan ibadah hari Minggu, ya harus saling menghargai lah. Misalnya orang lain melakukan ibadahnya hari-hari Jumat, misalnya kawan kita beragama lain, kita hargai. Itu kuncinya, saling menghargai dalam melakukan ibadah masing-masing. Itulah yang
menjadi toleransi beragama, supaya saling menghargai, baik misalnya waktu ibadah maupun waktu melakukan ibadah hari-hari besar, misalnya seperti Kristen Natal, seperti orang Islam Idul Fitri, harus saling menghargai, artinya saling menjaga supaya terjadi toleransi beragama yang baik. Pertanyaan nomor 5, menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya, pendapat saya kalau peran pemerintah itu ya harus netral lah, pemerintah harus netral untuk menjamin semua kebebasan umat beragama. Jangan karena ada mayoritas, minoritas, jangan terjadi seperti itu, supaya damai semua. Pemerintah harus membuat suatu undang-undang yang bisa menjamin umat beragama semua, maupun kecil maupun besar, itu sama di hadapan hukum. Itulah yang perlu supaya terjadi kedamaian. Itulah kita harapkan peran pemerintah sama aturannya semua. Misalnya waktu mendirikan rumah ibadah itu jangan ada misalnya dipersulit, artinya sama semua, yang rumah ibadah apapun, asal jangan mengganggu, asal jangan membuat onar, harus disetujui, artinya harus diiyakan, artinya jangan ada intimidasi agama ini dengan agama yang lain. Itulah menurut pendapat saya, biar terjadi kerukunan beragama di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kesimpulan. Terima kasih